Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu mehorora Horora Hora. Ya opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Pacar masih setia atau malah nggak punya? Kali ini kita akan mengalor film thriller berjudul The Invasion tahun 2007. Film dengan konsep invasi alien yang original. Disutradarai oleh Oliver Hirschbiegel dan diperankan oleh Nicole Kidman dan Daniel Craig. Bercerita tentang wabah dari alien yang dalam waktu singkat menyebar ke seluruh penjuru kota di Amerika. Anehnya wabah ini membuat semua orang yang terinfeksi tiba-tiba menjadi dingin, tidak memiliki emosi dan juga tidak berkeringat. Dan mereka yang terinfeksi akan mencoba menularkannya ke orang lain. Sebelum lanjut, Cak Ponadi jarang adus. Monggo sekeca akan. Dus. Seorang mama bernama Carol sedang mencari obat-obatan dan terus menguatkan dirinya agar tidak tertidur sambil memperhatikan ruangan terkunci yang banyak orang-orang menggedor-gedor meminta dibukakan pintunya. Film pun flashback dan memperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa yang meledak dan jatuh ke bumi. Puing-puing jatuh menyebar ke beberapa kota di Amerika, meskipun warga sudah dilarang untuk menyentuhnya karena mungkin sudah terkontaminasi, tapi warga sekitar masih kepo dan beberapa dari mereka menyentuh puing-puing tersebut. Dan inilah Tucker, bagian investigasi kasus dari CDC, Centers for Disease Control and Prevention. Tucker melihat bahwa puing-puing pesawat sudah terkontaminasi oleh semacam organisme spora. Ternyata itu bukan berasal dari bumi. Nah, tololnya si Tucker ini lur, dia malah nyentuh puing kecil yang jatuh di salah satu rumah warga. Ketika Tucker sampai di rumah dan tidur, sesuatu terjadi pada tubuhnya. Keesokan harinya, Carol, mantan istri dari Tucker dan juga bekerja sebagai psikiater, tiba-tiba ditelepon Tucker dan dia meminta ingin bertemu anak mereka bernama Oliver. Carol pun merasa aneh karena sudah 4 tahun Tucker nggak pernah minta ketemu anaknya, mentok paling cuma teleponan. Dan inilah Oliver, anak semata wayang mereka. Sesampainya di kantor, pasien Carol bernama Wendy menceritakan bahwa suaminya bukanlah suaminya. Loh ya apa maksudnya? Suami Wendy ini tiba-tiba menjadi aneh dari cara bersikap dan cara menatapnya. Bahkan ketika Wendy marah-marah, suaminya ini lempeng aja responnya. Dan lebih anehnya lagi, anjing mereka tiba-tiba menyerang suami Wendy dan suaminya pun langsung membunuhnya tanpa rasa bersalah dengan ekspresi wajah yang dingin. Malam harinya hal yang sama terjadi dengan anak tetangga Carol. Dia tiba-tiba diserang anjing tapi tidak merasa ketakutan sama sekali. Dan juga ada semacam kulit aneh yang ditemukan oleh Carol. Carol pun membawanya ke cem-ceman barunya yang seorang peneliti bernama Dr. Ben. Ben pun meminta tolong asistennya bernama Steven untuk diteliti dan kulit tersebut masih harus diidentifikasi lebih lanjut. Di lain tempat, CDC mengadakan pertemuan dadakan. Tucker bilang bahwa wabah penyakit yang sekarang sedang menyebar adalah virus flu jenis baru. Ternyata pejabat-pejabat CDC dan pramusaji-pramusaji di sana sudah tertular. Mereka sengaja muntah di minuman para wartawan yang hadir agar lebih banyak lagi yang terinfeksi. Aduh, jijik banget ya. Carol pun menganterin Oliver untuk menginap di rumah Tucker sesuai permintaannya. Dan yang terjadi... Parahnya lagi lur, orang yang nabrak ekspresinya lempeng. Polisi yang datang pun gak berbuat apa-apa dengan ekspresi yang sama lempengnya. Dan mereka pun akhirnya sampai di rumah Tucker. Do you want to come in? No, I'm late for a party. Love you. Would you like some hot chocolate? Carol dan Ben kencan di suatu pesta yang didatangi oleh orang-orang penting. Dan ketika Carol pulang, tiba-tiba pintu rumahnya digedor-gedor sangat keras oleh seorang pria yang katanya mau mendata sensus penduduk. Sensus kok malam-malam, Cak? Pria ini pun tiba-tiba mencoba mendobrak pintunya. Keesokan harinya, Carol mendapatkan kiriman video dari anaknya yang masih sehat-sehat saja. Carol menyadari hari itu semakin banyak orang dengan perilaku yang aneh. Semua tiba-tiba menatap Carol dengan dingin dan berdiri mematung.
Ditambah tidak ada kabar lagi dari Wendy, Carol pun mulai menyadari ada yang gak beres ini dengan wabahnya. Dan ternyata banyak pencarian di Google yang merasa bahwa keluarganya sudah tidak seperti keluarganya lagi. Hasil penelitian dari Stephen mengatakan jika apa yang dibawa Carol adalah semacam virus yang kebal terhadap suhu ekstrim, dan virus ini dapat merubah DNA manusia. Lalu teman Ben bernama Ludi meminta bantuannya untuk datang ke rumahnya. Ternyata salah satu temannya sudah terbungkus sel-sel lengket yang mengerikan, Lur. Dan ketika Carol memfotonya untuk bahan diagnosa, Carol yang khawatir dengan kondisi Oliver langsung mendatangi rumah Tucker untuk membawanya pulang. Dan sudah banyak rekan-rekan kerja Tucker di sana yang melihat Carol dengan tatapan yang dingin. Open the door. Tucker mengatakan bahwa ini tidak akan sakit dan semua akan baik-baik saja ketika kamu bangun dari tidur. Dan tiba-tiba Carol terinfeksi dan berusaha kabur, tapi dia dikejar oleh orang-orang di sekitarnya. Carol yang panik dan kebingungan masuk ke dalam kereta. Oliver mengirimkan video dan mengatakan jika dia ketakutan dan tidak tahu berada di mana. Lalu seorang pria mengingatkan Carol yang sedang panik untuk tetap tenang dan jangan menunjukkan emosi sedikit pun agar bisa lolos dari kejaran mereka. Jen! Just leave us alone. What's wrong with you people? Come on! Carol lari ke suatu ruangan dan di sana ada seorang pria yang juga sudah tertular. Lalu mas-mas security yang masih waras bilang jika Carol berkeringat, sedangkan mereka tidak berkeringat. Jadi jangan sampai mereka melihatmu berkeringat. Oliver tidak ada di rumahnya, Lur. Carol pun menuliskan pesan di papan agar Oliver jangan sampai tertidur. Untungnya Ben, Stephen, dan kawan-kawan masih belum terinfeksi. Stephen mengatakan jika virus ini menular melalui cairan, ciuman, atau mungkin suntikan. Dan perubahan bisa terjadi ketika mereka tertidur. Lalu suami Ludi pun akhirnya pulang, tapi ada yang aneh. Are there other people in the house? Mereka berempat kabur dan harus berpisah. Stephen ke laboratorium yang aman di Fort Detrick, sedangkan Ben dan Carol harus mencari Oliver. Carol melihat pasiennya Wendy yang ditangkap karena masih normal, padahal Wendy pasti tertular dari suaminya dan juga sudah tidur. Ternyata di riwayat kesehatannya Wendy pernah terkena cacar air berbahaya yang disebut ADEM atau adem, dan Oliver juga pernah terkena adem. Itu artinya ada kemungkinan orang yang pernah terkena penyakit adem bisa kebal terhadap virus ini. Ben pun menginformasikan hal ini ke Stephen yang sudah sampai di laboratorium Fort Detrick. Jika memang Oliver kebal, mereka harus sesegera mungkin mengambil sampel darahnya sebagai bahan dari vaksin. Ternyata Oliver ada di rumah Ibu Tucker di Baltimore. Mereka pun harus menerobos area karantina yang sudah menutup jalanan kota agar bisa menyelamatkan Oliver. Ben dan Carol terpaksa berpisah karena mereka dikejar oleh polisi-polisi yang sudah terinfeksi. Dan sekarang Carol berjuang menemukan anaknya sendirian. Carol pun naik kereta dari Washington ke Baltimore dan dia sempat tertidur sebentar. Akhirnya Carol bertemu dengan Tucker dengan tetap berpura-pura bahwa dirinya sudah menjadi bagian dari mereka. Sesampainya di rumah, Carol akhirnya menemukan Oliver. Oliver ternyata benar-benar kebal, Lur. Dan selama ini Oliver juga berpura-pura terinfeksi di hadapan Tucker dan yang lainnya. Mereka berdua pun diam-diam kabur dari sana. Tapi Carol dan Oliver sembunyi di dalam ruangan, tapi Tucker mengetahui keberadaan mereka. I saw you sleeping, Oliver. It
wish it didn't have to be like this. You didn't wake up like you were supposed to. Tucker berhasil dilumpuhkan dan mereka kabur ke dalam apotik untuk mencari obat-obatan agar Carol tidak tertidur. Carol meminta bantuan Oliver untuk menyuntikkan obat tertentu jika nanti dirinya tertidur, tepat di jantungnya. Lalu Ben menelpon Carol dan menanyakan di mana dirinya sekarang agar bisa segera dijemput dan dibawa ke laboratorium untuk mengambil darah Oliver. Carol mengecek salah satu ruangan di sana dan banyak orang yang sudah terinfeksi. Carol pun mengambil pistol milik polisi untuk berjaga-jaga. Jam demi jam berlalu. Carol meminum banyak obat agar dirinya tetap terjaga, tapi dia sudah nggak bisa nahan kantuknya. Oliver terbangun. Dia melihat ibunya sudah tertidur dan mulai mengalami perubahan fisik. Lalu, ternyata Ben sudah terinfeksi. Dia merayu Carol agar bisa menjadi bagian dari mereka. Ben bilang jika yang mereka inginkan hanyalah dunia tanpa peperangan, tanpa kemiskinan, dan tanpa pembunuhan. Semuanya akan setara. Carol pun terpaksa menembak mereka. Mereka berdua berhasil kabur menggunakan mobil milik Ben, dan Stephen menelpon HP Ben yang tertinggal di mobil itu. Lalu, Stephen akan menjemput Carol menggunakan helikopter di salah satu gedung di sana. Tapi manusia-manusia yang sudah terinvasi sel-sel alien ini masih terus mengejar Carol. Carol, you're almost there. Oh no. Akhirnya mereka sudah sampai di basement gedung dan langsung naik ke rooftop. Oliver dan Carol pun terselamatkan. Setahun kemudian vaksin sudah disebar ke berbagai negara. Dr. Stephen mengatakan jumlah orang yang terinfeksi terus menurun. Dan ketika mereka sembuh, mereka tidak akan bisa mengingat kejadian saat dirinya terinfeksi. Di lain tempat terlihat Carol, Oliver, dan Jean sudah dalam kondisi yang sehat. Begitu pula dengan Ben yang sekarang hidup bersama Carol. Buyar. Ada lagi alur virus kayak gini. Mati enggak kayak kesurupan, iya. Bayangin ya lur, itu kalau Oliver ketangkep dan vaksin nggak jadi ditemuin, terus semua orang lempeng tanpa emosi gitu, semua itu dunia kayak gimana coba? Itu kalau tangannya kecipratan minyak pas masak, paling responnya cuma au, au, au. Intinya film ini mengajarkan kita bahwa manusia ya akan tetap memiliki sifat manusia yang beragam dari A sampai Z. Dan namanya kriminalitas, peperangan, kemiskinan gak akan pernah bisa dihindari. Dikurangin baru bisa. Luar biasa tuh bener kesimpulannya. Manfaat yang bisa diambil dari film ini adalah janganlah kamu muntah sembarangan, karena itu akan berakibat ginjal tapir. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan entap lur.